Sobat Mitra Online Rumah Sakit Puri Medika. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam acara podcastnya YouTube Rumah Sakit Puri Medika. Nah, sebelum kita memulai nih, saya mau ingatkan kembali nih untuk Sobat Mitra Online untuk mengikuti terus channel YouTube kita dengan cara di like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Mitra Online dapat mengetahui berita-berita ter-up-to-date tentang kesehatan yang akan kita berikan. Dan jangan lupa nih untuk follow Instagram kita yaitu di @rumahtsakitpurimedika. Ya, Sobat Mitra Online, gak bosen-bosennya nih saya mau mengingatkan tentang Rumah Sakit Puri Medika. Saya mau memperkenalkan, mungkin sudah tahu ya, siapa sih nggak tahu tentang Rumah Sakit Puri Medika? Ya, Rumah Sakit Puri Medika adalah salah satu rumah sakit swasta yang terletak di Jakarta Utara. Nah, di sini kita menyediakan begitu banyak dokter spesialis dan juga menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap. Nah, untuk Sobat Mitra Online yang ingin bergabung bersama kita atau mengkonsultasikan masalah kesehatannya, boleh langsung datang ke kita yang beralamatkan di Jalan Sungai Bambu Raya, nomor 5, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kenapa Sobat Mitra Online harus memilih Rumah Sakit Puri Medika? Karena Rumah Sakit Puri Medika adalah mitra Anda menuju sehat. Kali ini nih kita akan bahas tentang kenapa sih harus bronkoskopi atau apa sih itu bronkoskopi. Di sini kita akan bahas bersama pakarnya yang tentu ahli di bidangnya, yaitu mari kita sambut dengan penuh rasa hormat Dr. Bobby Singh, SPP MKes, FISR, FAPSR. Yeay, selamat pagi Dok. Apa kabarnya Dok? Luar biasa. Luar biasa sehat ya Dok. Kita bertemu lagi Dok. Ya, di sini Sobat Mitra Online, Dr. Bobby ini merupakan salah satu dokter spesialis paru yang berpraktek di Rumah Sakit Puri Medika. Nah, di sini nih kita akan bahas tentang apa sih itu bronkoskopi atau mengapa sih harus di bronkoskopi. Nah, di sini Dr. Bobby akan menjelaskan. Langsung saja Dok ya untuk pertanyaan pertama ya Dok ya. Nggak usah buang-buang waktu lagi. Silakan. Nah, apa sih Dok itu sebenarnya bronkoskopi itu? Karena banyak orang awam belum tahu apa itu bronkoskopi ya Dok. Silakan Dok. Bronkoskopi itu suatu alat yang saat ini digunakan untuk kita dapat mengevaluasi bagaimana keadaan paru dan salurannya. Biasanya bronkoskopi tidak banyak digunakan dan belum banyak orang mengetahui bronkoskopi. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman, bronkoskopi sangat dibutuhkan dan bronkoskopi menjadi salah satu alat yang digunakan untuk dua hal, Stella. Biasanya satu untuk terapeutik atau kita bilang untuk penyembuhan atau untuk menyembuhkan suatu penyakit begitu. Yang kedua adalah diagnostik atau suatu alat yang digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Jadi bagaimana caranya sih? Pertama kita sebut bronkoskopi adalah suatu alat fiber optik atau memang kita istilah bahasa awamnya kita sebut sebagai teropong yang kita lewati melalui hidung atau mulut. Kemudian kita akan melewati suatu perjalanan lewat ke trakea. Sebelumnya kita akan melewati pita suara yang kemudian dari trakea akan ke bawah lagi, biasanya ke bronkus utama yang kemudian akan bercabang ke bronkus utama kiri dan kanan dan seterusnya, dan akhirnya kita dapat mengetahui bagaimana keadaan jalan nafas itu sendiri dan apa sih yang terjadi. Kita dapat menilai mukosanya, dalam hal ini adalah bagaimana keadaannya, apakah bengkak, kemerahan, kemudian apakah ada sumbatan atau tidak, kemudian kita bisa melihat ada perdarahan atau tidak, dan masih banyak lagi Stella. Oh iya, jadi fungsinya banyak sekali ya Mitra Online. Bronkoskopi ini jadi sebuah selang atau fiber optik gitu ya Dok, dimasukkan ke saluran pernapasan gunanya untuk mengetahui dua tadi ya, untuk terapeutik sama mendiagnostik. Saya mau tanya lagi nih Dok, untuk komplikasi yang disebabkan dari tindakan bronkoskopi itu ada nggak sih Dok sebenarnya Dok? Sebenarnya ada, tapi nggak terlalu banyak Stella. Cuma banyak orang yang biasanya dengan bronkoskopi mereka berargumentasi, ini suatu tindakan yang menakutkan. Padahal sebenarnya tidak berjauh beda dengan endoskopi atau kolonoskopi. Bahkan kita menyebutnya kalau di rumah sakit kita mempunyai dua ruangan. Kalau bronkoskopi dilakukan di ruangan diagnostik biasanya. Kalau pada kasus-kasus tertentu saja, misalnya ada suatu bedah torak gitu ya, baru kita lakukan di rumah sakit dengan ruangan ruang operasi. Tetapi menurut saya tidak terlalu khawatir karena sangat sedikit komplikasi yang terjadi. Apa saja sih yang bisa terjadi? Yang pertama, bisa saja terjadi, tapi persentasenya sangat kecil, biasanya kurang dari 5%.
biasanya bisa terjadi perdarahan, bisa terjadinya spasme. Spasme tuh suatu otot yang tiba-tiba mengkeret gitu ya, suatu otot yang tiba-tiba harus tiba-tiba menguncup sehingga menjadikan sesak nafas, dan itu bisa terjadi di daerah trakea, bisa di daerah laring. Laring itu di daerah pita suara. Bisa juga terjadi atrektasis. Atrektasis itu terjadi suatu penarikan dari paru tersebut atau kerusakan paru tersebut. Bisa juga terjadi pneumotoraks sekali lagi, atau paru mengempes atau bocor. Itu yang kita takutkan dari, atau juga kita beberapa kali mendapatkan misalnya infeksi yang kita sedang evaluasi, malah terjadi reinfeksi akibat bronkoskopi. Tetapi kasus-kasus itu tidak terlalu sering didapatkan, dan harapannya tidak terjadi, dan persentasenya sangat kecil. Iya dok, untuk umur atau batas usia, ada nggak sih dok faktor usia yang dibatasin umur segini yang mau dilakukan bronkoskopi, atau anak-anak pun yang mengalami penyakit itu bisa melakukan bronkoskopi dok? Bisa. Pada dasarnya bronkoskopi bahkan pada bayi, pada saat dari bayi sampai umur elderly atau umur usia lanjut dapat dilakukan. Cuma yang membedakan adalah skupnya. Skupnya dalam arti memang ada yang pediatrik bronkoskopi, ada juga untuk untuk dewasa. Jadi memang boleh dilakukan untuk anak kecil atau dalam hal ini bayi. Kami dulu juga pernah mengerjakan pada umur 6 bulan, bisa dilakukan. Pada usia juga saya pernah mengerjakan pada usia 101 tahun pun pernah dilakukan. Wow. Jadi bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Untuk penyakit bawaannya, misalnya Sobat Mitra Online yang melakukan bronkoskopi, dia punya penyakit bawaan seperti gula atau diabetes atau punya tensi tinggi, itu perlu dikontrol dulu atau bagaimana? Besar harapan kami, karena memang biasanya gula akan ditakutkan adalah terjadi reinfeksi. Biasanya besar harapan kami kalau kami inginnya terkontrol. Makanya biasanya sebelum kami melakukan tindakan bronkoskopi, kami biasanya melakukan adjustment. Dalam hal ini biasanya kami konsul dahulu, misalnya faktor komorbidnya atau faktor pemberatnya adalah di bagian jantung. Kami akan konsultasikan ke bagian kardiologi atau spesialis jantung. Kalau pemberatnya di bagian penyakit gula, tentu kami akan konsultasikan ke bagian endokrin atau penyakit dalam. Jadi kami sesuaikan, tetapi memang ada protap di mana kami memang biasanya sebelum mengerjakan suatu tindakan bronkoskopi, kami akan melakukan pengecekan terlebih dahulu, baik itu lab, baik itu EKG, baik itu pemeriksaan dasar lain yang diperlukan. Tapi kami juga akan mengkonsultasikan bidang-bidang tertentu yang diharapkan pada saat kami melakukan bronkoskopi semuanya berjalan dengan baik. Oke, berarti tetap dilakukan pemeriksaan penunjang. Benar. Dan melakukan kolaborasi dengan dokter-dokter yang kita rujuk ya, seperti dokter penyakit dalam atau dokter jantung. Benar. Nah, satu lagi nih dok, saya mau tanya, ini dari saya sendiri ya dok ya. Iya. Kan orang sering tersedak makanan, dan makanan sedak itu pasti nyangkut di saluran pernapasan dok. Bisa nggak sih dok melalui bronkoskopi kita ambil itu? Kasus itu sangat banyak Stella, jadi bagus banget tuh pertanyaannya. Jadi menurut saya sangat mungkin, dan biasanya yang tersedak itu kadang-kadang terlalu cepat dalam hal makan, misalnya anak-anak muda. Ada suatu saat waktu itu kami punya teman makan daging bagian leher yang kemudian ada tulang kecilnya, kemudian tersedak, kemudian harus melakukan bronkoskopi. Ada juga pada usia lanjut, biasanya mereka minum susu pada usia lanjut, kemudian mereka tersedak, akhirnya terjadi kita bilangnya pneumonia aspirasi, atau yang disebabkan oleh tersedaknya suatu cairan dan masuk ke dalam paru-paru, sehingga kami harus melakukan bronkoskopi. Dan masih banyak lagi sih Stella yang kita bisa lakukan dengan bronkoskopi itu sendiri. Jadi kasus-kasus itu bisa dilakukan, ya sangat bisa gitu, sangat mungkin, sangat memungkinkan gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan tersedaknya dekat dari rumah sakit ya dok ya, jadi bisa ditanganin ya dok. Mudah-mudahan. Oke dok, dari pemeriksaan bronkoskopi ini hasil-hasil apa aja sih yang bisa kita dapat dok? Jadi biasanya karena bronkoskopi itu kita tahu Mbak Stella, jadi gunanya untuk terapeutik dan diagnostik. Jadi kita harus tahu kalau tujuannya memang diagnostik, kita biasanya kita cari dulu nih, diagnostik kan tujuannya adalah untuk mendiagnosa. Jadi kita harus tahu bisa saja memang gunanya untuk malignansi atau keganasan. Biasanya kita melakukan sitologi atau sikatan, atau kita melakukan tindakan biopsi. Nah kemudian ada juga hasilnya, misalnya kita ingin mengetahui jenis infeksinya, kita biasa melakukan BAL atau kita bilang bilasan alveolar lavase biasanya.
Nah, hasilnya biasanya bisa diketemukan kalau memang itu forceps, biopsi memang kita bisa menunggu sampai 2 minggu. Kalau sitologi bisa menunggu 2 minggu. Tetapi ada juga pemeriksaan yang memang akan lebih cepat. Misalnya kita melakukan pemeriksaan bilasan BTA atau bilasan basil tahan asam untuk TBC misalnya. Itu biasanya dengan waktu 1 minggu, atau kita ingin memeriksa gene expert dari bilasan bronkus, biasanya itu cukup dengan 1 minggu. Tetapi kalau tindakannya bersifat terapeutik, biasanya kita sangat cepat hasilnya. Terapeutik misalnya kita sebut dengan bronchial toilet bronkoskopi, yaitu bagaimana membersihkan jalan nafas. Biasanya terjadi pada usia yang tadi Mbak Stella katakan, misalnya pada bayi atau anak kecil, atau memang pada usia lanjut yang memang terjadi retensi sputum, atau kita sebut dahak yang berlebihan. Kita lakukan namanya istilahnya bronchial toilet, atau kita membersihkan saluran nafas. Sehingga yang diharapkan apa sih? Yang diharapkan, kita biasanya harapannya saturasinya membaik, laju pernafasan membaik, atau ekspansi dari pernafasan itu membaik, atau kita bilang compliance parunya akan menjadi lebih. Nanti kembali lagi datang baru diberitahukan hasilnya. Biasanya boleh pulang selama keadaan sudah baik. Biasanya kita observasi 1x24 jam. Kalau memang dilakukan secara sedatif atau secara general anestesi, setelah memang sudah semua keadaan membaik, kita persilahkan pulang. Kemudian kami memberikan beberapa saran. Biasanya salah satunya adalah tetap kalau memang ada tanda-tanda yang kurang nyaman untuk menghubungi dokter, kembali ke dokter. Tapi selanjutnya karena tindakan ini tidak terlalu masif atau dalam arti tidak terlalu menggunakan pisau atau blade yang besar, atau menggunakan hal-hal ini karena bersifat sangat diagnostik, sangat superficial, tidak terlalu ini. Jadi kami tidak terlalu khawatir dalam hal itu, Mbak Stella. Jadi sekali lagi tidak perlu khawatir, dan besar harapannya bahwa buat pasien itu boleh pulang. Jadi nanti begitu hasilnya, kami biasanya rencanakan untuk seminggu atau sampai dengan 2 minggu untuk tetap kontrol kembali lagi ya dok ya. Benar, Mbak Stella. Oke, Sobat Mitra Online Rumah Sakit Puri Medika, itu tadi penjelasan dari Dr. Bobby tentang bronkoskopi. Nah, mungkin dari Dr. Bobby sendiri ada pesan-pesan khusus untuk Sobat Mitra Online tentang bronkoskopi ini. Singkat, padat, jelas. Baik, Mas Stella. Jadi menurut hemat saya, bronkoskopi tidak perlu dikhawatirkan pada pemirsa. Bronkoskopi adalah suatu tindakan yang bagi saya sendiri adalah tidak menakutkan, tidak mengerikan yang orang berbicara, dan tidak dilakukan di ruang OK secara umum. Dan biasanya bronkoskopi adalah suatu alat yang sangat seperti endoskopi, dan biasanya dilakukan secara sedatif, nyaman, pasien tidak merasakan sakit. Kemudian nanti biasanya setelah itu kami akan lakukan tindakan-tindakan precaution atau tindakan-tindakan pencegahan supaya tidak terjadi sesuatu. Jadi besar harapannya bahwa dengan penjelasan bronkoskopi yang tadi diberikan oleh saya dan oleh presenter, kami besar harapannya untuk mengetahui bahwa bronkoskopi adalah suatu tindakan yang benar-benar dapat dilakukan baik di rumah sakit lain dan di rumah sakit Puri Medika. Terima kasih, dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini suatu tindakan bronkoskopi mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi dan spesifitas yang sangat tinggi. Jadi hal itu akan baik gunanya untuk kita sama-sama mengetahui bersama. Oke, bagi Sobat Mitra Online yang ingin mengkonsultasikan langsung masalah kesehatannya, boleh datang langsung ke Rumah Sakit Puri Medika, bertemu langsung dengan Dr. Bobby di jadwal setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu di jam 9 pagi sampai dengan selesai. Jadi jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Puri Medika. Silakan konsultasikan masalah kesehatan Anda. Oke, Sobat Mitra Online, gak bosen-bosennya nih kita mengingatkan terus untuk terus mendukung acara podcast kami dengan cara di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Sobat Mitra Online dapat mengetahui berita-berita ter-up-to-date tentang masalah kesehatan. Dan jangan lupa follow terus Instagram kami di @rumahtsakitpurimedika, karena kita akan mengadakan giveaway yang berhubungan dengan podcast kita hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Mitra Online yang sudah setia menunggu informasi kesehatan dari kami. Dan tiba saatnya saya undur diri, saya Stella Tomaso dan saya Dr. Bobby. Pamit, selamat pagi.